Kompetisi para jenderal iblis akan segera dimulai. Suara gendang bergema ke seluruh tempat. Satu demi satu jenderal iblis berdatangan bersama orang kepercayaannya. Arena pertempuran para jenderal iblis tersebut berada di dekat gerbang kota setan langit. Di sekelilingnya dilindungi oleh formasi kuat yang tidak akan mudah dihancurkan. Di sekitar arena terdapat rebon melingkar, alias tempat duduk yang bertingkat. Setiap tingkatan mewakili status orang yang menempatinya, dimulai dari warga biasa sampai pejabat tinggi. Adapun kursi yang paling tinggi adalah milik Kaisar Iblis. Pada saat ini seluruh tempat mulai dipenuhi oleh penonton. Masing-masing dari mereka membicarakan bahwa Jenderal Mope pasti akan menjadi juara. Namun sebagian lagi berpendapat bahwa Jenderal Sisaulah yang akan menang karena dia memiliki energi surgawi. Bahkan dia mendapatkan orang kepercayaan yang luar biasa. Dari kubu lain juga ada yang berpendapat agar jangan meremehkan Jenderal Mulihai, karena kultivasinya sangat mengejutkan, dan dia memiliki mantra yang kuat. Selain itu, dia juga memiliki mantra yang diajarkan langsung oleh Kaisar Iblis. Jadi, Jenderal Mulihai tampaknya memiliki kualifikasi masuk ke 3 besar. Dari arah lain terdengar suara agar jangan melupakan Jenderal Silan. Dia merupakan Jenderal Iblis peringkat keempat dan juga satu-satunya perempuan di antara Jenderal Iblis lainnya. Gelombang debat menggema di seluruh kursi penonton. Semua orang saling menebak siapa yang akan jadi juara pada kompetisi Jenderal Iblis kali ini. Namun, gema suara penonton seketika hilang ketika 6 wakil panglima tertinggi muncul dan mengambil tempat duduk mereka masing-masing. Di antara 6 orang ini, wakil panglima Suan menatap satu orang di antara semua jenderal iblis yang akan bertarung. Orang yang menarik perhatiannya itu adalah Wang Lin. Wang Lin juga menatapnya, namun segera menarik kembali pandangannya. Sementara Jenderal Mulihai sedikit penasaran karena sampai saat ini Kaisar Iblis masih belum juga datang. Tak lama berselang, seorang pria berjirah emas muncul. Dia adalah orang yang akan memimpin jalannya kompetisi. Ia berkata, atas perintah Kaisar, aturan kompetisi sama seperti biasanya. Pertarungan boleh dilakukan dengan memberikan tantangan kepada pihak lain. Selama pertempuran, mereka yang kalah dapat bertukar tempat dengan orang kepercayaannya. Begitu juga sebaliknya, mereka yang menang bisa mundur dan membiarkan orang kepercayaan untuk menggantikannya. Setelah memenangkan 2 ronde, maka Jenderal Iblis dan orang kepercayaannya akan bisa melangkah ke tahap selanjutnya. Namun jika kedua belah pihak mendapatkan 1 ronde kalah dan 1 ronde menang, maka akan langsung gugur atau dianggap gagal. Ketika mendengar aturan ini, tatapan Wang Lin menjadi sangat serius. Meskipun aturan ini tampak normal, tetapi ada pertumpahan darah yang tersembunyi di dalamnya. Semua orang akan melakukan segala cara untuk memenangkan pertempuran dalam 2 putaran. Meskipun ada yang kalah dalam putaran pertama dan sudah pasti gagal dalam kompetisi, tetapi mereka akan berusaha membalas dendam pada putaran kedua untuk mengalahkan pihak yang menang pada putaran pertama, sehingga keduanya akan gagal untuk menuju tahap selanjutnya. Menurutnya ini bukan hanya sekedar kompetisi, tetapi pertarungan hidup dan mati. Pria berjirah emas menambahkan bahwa selama kompetisi pasti akan ada yang terbunuh. Namun Jenderal Iblis tidak boleh sampai terbunuh. Jika ada yang membunuh Jenderal Iblis, maka orang itu akan dihukum mati. Lalu, kompetisi pun resmi dimulai. Pria berjirah emas memanggil nama Jenderal Muyun sebagai peserta pertama yang akan bertanding. Muyun merupakan Jenderal Iblis peringkat ke-30 di antara para Jenderal Iblis lainnya. Namun, ada gosip yang mengatakan bahwa dia telah mengolah teknik 9 kehidupan dan 9 kematian. Jadi bisa dianggap Muyun ini orang yang sangat kuat. Jadi pertandingan pertama ini akan sangat-sangat menarik. Semua orang begitu penasaran siapakah yang akan menantang Jenderal Muyun. Siapapun yang akan menang pada pertandingan pertama ini pasti akan menarik perhatian Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis belum hadir, laporan itu pasti akan dikirim kepadanya. Pria berjirah emas berkata, jika tidak ada yang menantangnya dalam 10 napas, maka aku akan menunjuk seseorang. Setelah beberapa saat berlalu, Jenderal Sisao berjalan maju.
Mata Jenderal Muyun menyala ketika melihatnya. Semua penonton segera bersorak meneriakkan nama Xi Xiao, Xi Xiao. Bagaimanapun juga, Jenderal Xi Xiao dapat dianggap sebagai Jenderal Iblis yang kekuatannya berada di peringkat ketiga di antara Jenderal Iblis lainnya. Namun sebagian penonton menganggap bahwa jarak kekuatan kedua jenderal itu sangat jauh. Jadi dalam pertarungan ini, Jenderal Xi Xiao sama saja seperti menindas pihak yang lemah. Orang yang menjadi lawannya seharusnya adalah Jenderal Mulihai. Xi Xiao menatap Mo Yun dan berkata, "Mo Yun, kau bukan tandinganku, menyerahlah." Mo Yun hanya tersenyum, dia melambaikan tangannya. Ada 5 untayan energi hijau di telapak tangannya. Xi Xiao membalas, "Mo Yun, sepertinya kau telah berhasil mencapai tahap 7 kematian dan 7 kehidupan. Tapi itu masih belum cukup untuk bisa melawanku." Merasa telah diremehkan, Mo Yun segera melambaikan tangannya. Dan untayan energi hijau segera melesat ke arah Xi Xiao. Ketika bergerak, 5 cahaya hijau itu menciptakan gemuruh kuat dan bau yang sangat busuk. Semua orang begitu terkejut ketika melihatnya. Sementara Xi Xiao hanya diam dan menggelengkan kepalanya. Lalu dia mengarahkan telapak tangannya ke depan. Sebuah cahaya putih segera terbang dan memblokir serangan yang dilepaskan oleh Mo Yun. Hantaman kedua serangan ini menciptakan ledakan yang sangat kuat. Wajah Mo Yun berubah pucat dan dipaksa mundur beberapa langkah. Xi Xiao menarik tangannya kembali dan berkata, "Sudah kukatakan kau bukan lawanku. Lebih baik perintahkan orang kepercayaanmu untuk menggantikanmu." Tak lama berselang, tanah tiba-tiba bergetar bersamaan dengan kemunculan seseorang berbadan besar. Dia bernama Tian Lui dari Sekte Roh Raksasa, merupakan orang kepercayaan Jenderal Mo Yun. Tian Lui meraung dan melangkah maju. Energi surgawi merembes keluar dari tubuhnya, berubah menjadi kabut asap. Dia bersembunyi di dalam kabut untuk menyerang Xi Xiao secara diam-diam. Namun Xi Xiao hanya diam. Dia melambaikan tangan kanannya ke arah kekosongan. Pada saat dia menunjuk ke arah kekosongan, energi spiritual iblis terbang berubah menjadi naga yang langsung melesat masuk ke tempat di antara alis Tian Lui. Pria gendut ini dipukul mundur beberapa langkah sebelum tubuhnya meledak. Xi Xiao menatap ke depan dan berkata, "Karena di antara Jenderal Iblis tidak ada pertempuran hidup dan mati, maka orang asing yang ada di sini boleh dibunuh." Dia mengalihkan pandangannya kepada Mulihai. "Apakah kau berani melawanku?" Mulihai membalas, "Aku terluka setelah kalah dari Mope sebelumnya. Jadi aku tidak bisa ikut serta dalam kompetisi ini." Niat membunuh melintas di mata Xi Xiao setelah mendengarnya. Tatapannya beralih kepada Wang Lin. "Bagaimana denganmu?" Wang Lin bahkan tidak melihat Jenderal Xi Xiao dan berkata, "Aku tidak tertarik pada pertempuran di mana aku tidak bisa membunuh." Begitu mendengarnya, Xi Xiao begitu marah. Namun pria berjubah emas segera menegurnya. Meskipun Xi Xiao menang pada pertandingan putaran pertama ini, tetapi ia tidak boleh menantang orang lain. Untuk pertandingan selanjutnya, pria berjirah emas menunjuk Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap tenang saat ia berjalan memasuki arena. Sama seperti sebelumnya, pria berjirah emas berkata, "Jika dalam 10 napas tidak ada yang menantang, maka ia akan menunjuk seseorang." Semua penonton begitu meremehkan Wang Lin. Bagi mereka, Wang Lin adalah orang asing yang tidak dikenal. Namun tidak terkecuali wakil Panglima Suan. Dia tahu jelas bahwa Wang Lin bukanlah orang sembarangan. Bahkan dirinya terluka parah oleh serangan Wang Lin saat itu. Tak lama berselang terdengar suara seseorang. Dia adalah Jenderal Iblis Audi. Jenderal Audi ini tidak terlalu menarik perhatian di antara para jenderal. Tetapi dia sangat pintar dalam mengambil keuntungan di setiap situasi. Meskipun terkadang sedikit tidak tahu malu sih. Dengan percaya diri, Jenderal Audi memandang Wang Lin dan memintanya untuk menyerah jika dia ingin tetap hidup. Namun Wang Lin hanya tersenyum dan membalas, "Kau tidak layak menjadi lawanku." Jenderal Audi sedikit terkejut, ia tertawa lepas dan menghilang dari tempatnya. Namun ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia melangkah maju, bersamaan dengan langkah kakinya, bumi tampak bergetar hebat. Gelombang energi mengerikan menyebar dengan kaki Wang Lin sebagai pusatnya. Pilar-pilar cahaya keluar dari dasar bumi menembus ke langit.
Jenderal Audi dipaksa keluar dari dalam tanah. Ia begitu terkejut dan tidak percaya. Padahal dirinya menggunakan teknik pelarian dipadukan dengan bantuan dari binatang iblis. Seharusnya tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya keluar dengan begitu mudah. Ketika Wang Lin menatap tajam ke arahnya, perasaan takut muncul di hati Jenderal Audi. Dia segera mundur beberapa langkah, namun Wang Lin segera muncul di hadapannya. Untaian gas abu-abu segera menangkap tubuh Jenderal Audi. Karena telah terdesak, Jenderal Audi melepaskan pedang darah ke arah Wang Lin. Setelah pedang itu muncul, dia juga melepaskan energi iblis membentuk kura-kura naga. Binatang ini meraung ganas dan mencoba melahap Wang Lin. Tetapi ekspresi Wang Lin masih tenang. Ketika pedang darah mendekatinya, segel kehidupan yang tak terhitung jumlahnya muncul melindunginya. Pada saat yang sama, Wang Lin menyuntikkan energi surgawi ke dalam tubuh Jenderal Audi dan menghancurkan seluruh meridian di tubuhnya. Pria berjirah emas segera berteriak menyuruh Wang Lin berhenti. Tatapan Wang Lin menjadi tajam. Bukan hanya tidak berhenti, dia terus menambahkan energi surgawi ke dalam tubuh Jenderal Audi yang sudah tidak berdaya. Setelahnya, dia melemparkan tubuh sang jenderal yang sudah sekarat ke permukaan. Wakil Panglima Suan hanya bisa menghela napas. Dia tahu betapa sakitnya serangan Wang Lin tersebut. Pria berjirah emas berkata, "Kau sangat begitu berani." Dia meraih kekosongan dan muncul sebuah tombak yang terbentuk dari sinar matahari. Dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Namun Wang Lin hanya santuy. Dia hanya melambaikan tangannya dan beberapa segel kehidupan muncul menahan tombak emas itu. Ia menatap pria berjirah emas dan berkata, "Apakah kau ingin melanggar aturan?" Setelah mendengar perkataan Wang Lin, pria ini hanya bisa mengepalkan tangannya. Bagaimanapun juga, selama seorang jenderal iblis tidak mati, maka orang bersangkutan tidak bisa dihukum. Semua orang tampak terkejut dan tercengang melihat pemandangan luar biasa tersebut. Mereka semua seakan tidak percaya bahwa seorang jenderal iblis baru saja dipukuli sampai babak belur dan sekarat oleh orang luar. Meskipun dia tidak mati, namun Jenderal Audi telah menjadi orang yang cacat. Sementara itu, penilaian semua orang terhadap Wang Lin kini telah berubah. Perhatian 8 panglima tertinggi tertuju kepada Wang Lin. Salah satu dari mereka menunjukkan beberapa kekaguman dan bergumam. Orang ini bertindak sangat bersih dan tidak membuang waktu. Dia sangat menarik. Chen Tao menatap Wang Lin. Junior ini sangat berbeda dari sebelumnya. Dia jauh lebih kuat dan menakutkan. Jika pada saat perebutan murid sejati kekuatan Wang Lin seperti ini, meskipun aku berhasil mengalahkannya, tetapi aku juga akan berakhir dengan terluka parah. Wang Lin dinyatakan sebagai pemenang. Ketika dia kembali ke tempatnya, Suligu memberitahu Wang Lin bahwa pedang kaisar yang selama ini mencarinya ada di tempat ini. Roh pedang itu berubah menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Tubuh Wang Lin bergetar hebat ketika mengalihkan pandangannya ke arah gadis tersebut. Sementara gadis ini dapat merasakan bahwa Wang Lin adalah orang yang telah mencuri makanannya. Namun tidak semudah itu Pergoso. Suligu dengan wajah mesumnya langsung menghentikan gadis itu dan menggodanya. Meskipun gadis ini begitu marah dan melepaskan serangan, Suligu hanya tertawa. Menurutnya, sebagai sesama roh pedang, seharusnya mereka berhubungan baik. Gadis ini segera pergi menuju pavilion pedang. Ia bergumam, roh pedang yang tidak tahu malu ini lebih jahat daripada pencuri makanan itu. Suligu meminta Wang Lin untuk melepaskannya. Namun Wang Lin tidak ingin melepaskannya. Wang Lin memberitahu bahwa gadis itu bukanlah roh pedang biasa. Namun Suligu tetap keras kepala dan melawan Wang Lin. Alhasil Wang Lin menambahkan segelnya agar Suligu tidak dapat pergi kemanapun. Karena Wang Lin telah menghalanginya untuk mengejar cintanya, Suligu menyuruh pedang bulan untuk menyerang Wang Lin. Namun Wang Lin dapat dengan mudah menghentikan pedang bulan tersebut. Tampak wajah Suligu begitu mengsedih karena cintanya terhalang oleh Wang Lin.